Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3731-3733 Bab 3731, Enter Huaguoshan. Landen Sen, yang dimandikan dalam kuali berskala naga, melepaskan aura cahaya putih yang cemerlang, dan aura putih itu berkeliaran di sekitar Landen Sen seperti angin puyuh. Ketika aura putih dari daging menyembur keluar, jejak cairan hitam merembes keluar dari pori-pori Landen Sen, yang merupakan kotoran dari 5 elemen pasir kristal dan tulang paus Zenhai yang terintegrasi ke dalam daging. Setelah kalsinasi selama 49 hari, penderitaan Landen Sen telah banyak berkurang. Kulit, tulang, dan meridian Landen Sen semuanya berubah menjadi emas putih, dan lapisan cahaya putih yang hangat dan mempesona berlama-lama di permukaan, misterius dan dalam. Setelah mengalami cobaan yang sangat panjang, Landen Sen akhirnya berhasil memperkuat tubuh batu giok emas, sangat meningkatkan kualitas fisik dan menjadi lebih tidak bisa dihancurkan. Sekarang kekokohan tubuh ini tidak kurang dari harta abadi yang dikuduskan. Bahkan jika seorang beku surgawi biasa menggunakan harta abadi kekudusan tingkat konsekrasi, diperkirakan bahwa dia tidak akan bisa melukai Landen Sen. Tubuh fisik sulit untuk menolak harta abadi tingkat konsekrasi, yang bukan masalah. Berdengung. Aura putih yang menyembur keluar dari tubuh Landen Sen menjadi lebih kuat, dan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya tampak meledak. Pada akhirnya, Long Linding mengeluarkan suara teredam, cahaya putih meledak, dan Landen Sen meledak keluar dari Ding. Kekuatan spiritual kacau balau mengalir ke seluruh tubuh seperti banjir yang menghancurkan tanggul, dan tekanan spiritual yang luar biasa membentuk badai putih yang menyapu seluruh istana Guangtian. Landen Sen berhasil menembus botlek dari basis budidayanya sendiri, dan menerobos ke surgawi abadi dalam satu gerakan. Hahaha. Landen Sen tertawa dan sangat senang, seolah-olah kekuatan yang tak ada habisnya mengalir keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan putih yang tak terlihat, indah dan mulia. Meyer membuka matanya saat dia bermeditasi, wajahnya yang cantik menunjukkan kejutan. Napas Landen Sen naik tajam, dan itu harus menjadi terobosan yang mulus. Memikirkan tingkat kultivasi pria meningkat begitu cepat, Meyer juga senang untuknya, dan pada saat yang sama menjadi lebih tidak puas dengan kelemahannya. Landen Sen berhasil menembus basis kultivasi, dan dia harus bekerja keras dan tidak bisa diam. Meyer menelan botol jus persik datar pada hari kedua setelah Landen Sen menerobos tahap akhir Heavenly Immortal, dan basis budidayanya mulai naik dengan cepat seperti dewa. Setelah Landen Sen menerobos tahap akhir surgawi abadi, dia tidak berpuas diri, dan segera mulai bermeditasi dan menstabilkan kultivasinya. Selama periode waktu ini, basis budidayanya naik sangat cepat, wilayahnya sedikit tidak stabil, dan butuh periode presipitasi sebelum dia bisa mengerahkan semua kekuatannya. Landen Sen mulai bermeditasi dan menstabilkan basis budidayanya. Ngomong-ngomong, dia mempraktikkan kekuatan supranatural defensif dari lapisan ketiga 9 Zuan Dao Jing. Setelah berlatih 9 turn Dao Sutra ke bagian pertama dari tingkat ketiga, biarawan dapat menguasai seni dasar Xuanxian, Firming the Golden Body Art, yang merupakan kekuatan supranatural defensif yang lebih kuat daripada tubuh giok. Setelah melakukan operasi ini, segel Dharma yang berubah menjadi 9 di tubuh dapat dikondensasi pada tubuh, yang dapat menahan serangan 5 elemen yang kuat dan bahkan kekuatan gaib yang seperti kutukan. Joe tubuh emas immovable perlu dipraktekkan sebelum dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Landen Sen, selain menstabilkan keterampilan kultivasinya sendiri, berlatih Joe tubuh emas tidak bergerak. Waktu berlalu hari demi hari, dan butuh 5 tahun sebelum dan sesudah Meyer untuk sepenuhnya mencerna semua energi dalam jus persik datar, dan basis budidaya naik tajam ke puncak tengah bumi abadi, yang luar biasa. Meyer sendiri tidak dapat berpikir bahwa efek dari botol jus persik ini begitu menakjubkan sehingga dia menghemat waktu latihannya yang lama, dan dia sangat terkejut. Landen Sen juga senang untuknya. Meyer dengan cepat menenangkan kegembiraannya dan mulai menstabilkan kultivasinya. Setelah 10 tahun meditasi di Istana Guangtian, kultivasi Landen Sen sepenuhnya stabil, dan ia juga sepenuhnya menguasai seni tubuh emas immobility. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah bahwa setelah ia menembus tahap akhir surgawi abadi, tidak hanya iblis dan monster gagal untuk tenang, tetapi karena kemampuan yang sangat meningkat, Landen Sen menjadi semakin tidak mampu menekan roh jahatnya sendiri. Jika Anda tidak membawa peninggalan Vajra bersamamu, saya takut roh jahat yang dihasilkan oleh benih iblis dan monster itu akan mempengaruhi pikiran Landen Sen dengan serius, membuatnya marah. Landen Sen memikirkan banyak cara, tetapi masih tidak bisa sepenuhnya menekan agitasi benih monster dan monster itu, dan tidak bisa menahan perasaan sakit kepala. Relik Vajra mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya, Landen Sen hanya bisa memikirkan cara untuk mengendalikan kekuatan iblis dan monster di tubuhnya. Sekarang, dia telah menembus surgawi abadi, dan 9 Zuan Dao Sutra dari metode pikiran utama juga telah dikembangkan ke tingkat ketiga, bab pertama, dan kekuatan tempurnya telah meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Bahkan jika dia bertemu lawan setingkat Kaisar Setan Jin Kui, Landen Sen akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan. Di bawah Luo Tianxiang, dia seharusnya tidak lagi tak terkalahkan. Bahkan jika dia benar-benar bertemu Luo Tianxiang, Landen Sen harus mampu menahan 2 atau 3 kekuatan magis. Menurut deskripsi dalam buku itu, kekuatan tempur Luo Tianxiang jauh melebihi biksu puncak Tianxian, dan jarak antara keduanya tidak terbayangkan, yang jauh lebih besar daripada perbedaan antara bumi dan langit. Tidak peduli seberapa kuat biksu puncak surga dikatakan tidak mampu bersaing dengan Luo Tianxiang, hampir tidak mungkin untuk melompati tantangan. Meskipun Landen Sen tidak pernah benar-benar bertemu Luo Tianxiang, menilai dari deskripsi di buku itu, kekuatan tempurnya sendiri jelas bukan lawan Luo Tianxiang. Aku terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, toh, aku belum memprovokasi Luo Tianxiang, situasinya harusnya sangat aman. Setelah semua persiapannya selesai, Landen Sen memutuskan untuk meninggalkan Bea Cukai dan pergi ke Gunung Huaguo untuk menemukan potongan selanjutnya dari fragmen surgawi Dao. Kultivasi Meyer juga sepenuhnya stabil, dan dia pergi bersama Landen Sen. Gunung Huaguo terletak di bagian selatan lembah Cuyun, yang luasnya sekitar 1 juta mil. Sejak perang memadamkan dunia, Gunung Huaguo telah berubah menjadi bumi hangus, dan api Jiumei yang sebenarnya ada di mana-mana di gunung tersebut. Dikatakan bahwa kekuatan api Jiumei yang sebenarnya di tempat terdalam bahkan dapat membunuh Luo Tianxiang. Justru karena api di pegunungan begitu mengerikan sehingga Gunung Huaguo dikenal sebagai Jedino. 1 di Dongsheng Shenzhou. Setelah Bansuk siang, Landen Sen dan Meyer tiba di depan Gunung Huaguo. Sejauh yang saya bisa lihat, ada gunung berapi tanpa akhir, amukan api, dan gelombang panas. Gelombang panas yang dilepaskan oleh gunung saja membuat biarawan pribumi setingkat Meyer merasa kewalahan. Landen Sen membiarkan Meyer memasuki kantong binatang buas, berubah menjadi Streamer, terbang ke Gunung Huaguo. Begitu dia terbang ke pinggiran Gunung Huaguo, sosok Landen Sen stagnan, dan dia tiba-tiba merasakan gravitasi jatuh yang luar biasa, dan tubuhnya jatuh dengan cepat seperti jatuh bebas. Hei, Huaguoshan memiliki larangan udara yang begitu kuat. Pikiran Landen Sen terkejut, dan dia sepenuhnya menjalankan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya, mencoba menstabilkan sosoknya. Namun, kekuatan udara terlarang di wilayah Gunung Huaguo terlalu kuat, bahkan jika kualitas fisik Landen Sen sangat tinggi, ia hanya bisa memperlambat kecepatan jatuh, tetapi tidak dapat mencegah tubuhnya jatuh ke pegunungan. Sambil jatuh terus-menerus, Landen Sen tampaknya mendengar banyak suara aneh di benaknya. Tampaknya ada drum perang yang tak terhitung jumlahnya berdengung di telinga, dan suara berkelahi seperti menghancurkan langit, yang membuat orang bersemangat. Saat tubuh fisik terus jatuh ke tanah, otak Landen Sen tiba-tiba mengembangkan rasa pusing yang kuat, dan api gunung yang kejam menelannya sepenuhnya. Dalam api yang mempesona, Landen Sen tampak melihat banyak pemandangan indah dalam keadaan linglung. Bab 3732, Exhausted. Setelah membuka matanya lagi, Landen Sen benar-benar datang ke bekas medan perang Huaguoshan. Semuanya seperti mimpi, tetapi terlihat sangat nyata, seolah-olah sesuatu benar-benar terjadi. Membunuh. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari telinga Landen Sen, dan drum pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terdengar seperti guntur. Pasukan padat perbaikan iblis muncul di sekitar, dan kelompok iblis di Gunung Huaguo berkumpul bersama, ada ratusan juta. Kepala semua iblis adalah monyet iblis, mengenakan baju besi emas, mahkota giok ungu emas, ikat pinggang ungu emas di pinggangnya, dan sepatu bot emas di kakinya. Monyet iblis tidak tinggi, tetapi terlihat sangat kuat, memancarkan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Melihat monyet iblis ini, Landen Sen merasa seperti sedang menatap bintang-bintang kuno di atas 9 langit, dan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Monyet iblis di depannya bukanlah Raja Kera. Di belakang Monkey King, ada 10 Hunyuan Daluo Jinxian yang memiliki persahabatan yang mendalam dengannya di alam abadi Tianmu, Sage Agung Perdamaian, Sage Besar Huntian, Sage Besar Gunung Bergerak, Sage Besar Ventilasi, dan Sage Besar Dewa yang mengucilkan. Semua di dalamnya diikuti oleh Nine Spirit, Yuan Sheng, Kuimu Wolf King, Giant Wood God, dan Nine Lai Gods. Di belakang 10 Hunyuan Daluo Jinxian, ada ratusan Daluo Jinxian yang dipimpin oleh Marshal Tianpeng, puluhan ribu Luo Tianxian, dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Di semua bukit di Gunung Huaguo, ada pasukan biarawan yang lebat, memegang bendera kuning Raja Kera, melambaikan bendera dan berteriak, genderang menggemuruh. Pada saat ini, di atas langit, ada banyak kapal perang emas yang tak terhitung jumlahnya, dan awan emas besar mengambang. Para prajurit surgawi yang penuh sesak berkumpul di langit, mengenakan baju besi emas, memegang senjata emas, pedang emas dan palu emas, serta senjata sihir cantik lainnya. Momentumnya seperti pelangi, dan ada ribuan orang. Hanya ada satu orang di kapal perang berbentuk naga terkemuka, yaitu Kaisar Luan di tengah, dengan jubah kuning yang digantung padanya. Kaisar Besar Haotian memandangi iblis dari Gunung Huaguo di bawah, duduk dengan cara yang berbahaya. Di belakang kapal perang adalah Raja Surgawi Tota yang memerintah tentara langit.
Marsekal Agung Iblis jatuh, yang diabadikan oleh surga, mengenakan baju besi emas, mahkota hitam bersayap emas, dan tangan kiri Tota, dengan lingkaran emas yang bersinar di belakangnya, berani dan tenang. Di belakang Raja Tota adalah 4 dewa langit, yang dipimpin oleh Yang Jian, yang budidayanya telah mencapai peri emas Hunyuan Daluo. Di belakang 4 dewa perang besar adalah 4 penguasa surgawi yang agung, 12 bintang, panglima perang surgawi dan bintang-bintang surgawi, dan puluhan ribu tentara dan dewa surgawi. Dan di awan besar yang menguntungkan di sisi kanan pasukan surgawi, 100.000 Arhat Lingshan berkumpul bersama, dipimpin oleh 3 bodhisattva Guanyin, Samantabhadra, dan Manjusri. Para pembudidaya yang dibentuk oleh iblis kelompok Hua Guoshan dan kelompok Tianting Lingshan saling berhadapan, dan kedua belah pihak berperang. Pada saat ini, Kaisar Fast Sky, yang mengendarai kapal perang berbentuk naga luan, berdiri dan berteriak dengan marah, "Monyet-monyet, Buddha berbelas kasih, dan Anda tidak puas dengan berperang melawan Buddha suci. Anda tidak hanya puas, Anda juga menghukum pengkhianat Jin Chanzi. Membunuh Buddha dan Arhat abadi yang tak terhitung jumlahnya di Lingshan. Anda monyet iblis mengkhianati agama Buddha, dan sekarang Anda masih ingin menyinggung kekuatan surgawi saya. Kamu sangat berani." Raungan Kaisar Besar Haotian seperti guntur di telinga, tetapi menyebar ke seluruh gunung Huaguo, dan suara itu membawa keberanian yang tak terlukiskan, seperti keagungan langit, yang membuat orang takut dan menakutkan. Raja Kera, kepala iblis di gunung Huaguo, tidak takut. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, anjing tua Haotian, terus saja berpura-pura. Anda Kaisar Boneka dan Keledai Botak Lingshan bersama-sama menghitung urusan cucu saya. Kecil, dimaksudkan untuk berkorban ke negeri dongeng Tianmu hidup adalah masalah besar, dan kematian cucu saya tidak akan membiarkan Anda dan semua trik botak di Lingshan berhasil." Kaisar Haotian berkata dengan marah, "Banyak omong kosong, beraninya kau memfitnah Kaisar ini. Jika Kaisar tidak berhati lembut, dapatkah Anda hidup sampai sekarang?" Sangat konyol bahwa Kaisar masih berharap bahwa setelah Anda, monyet yang berkeliaran, menjadi seorang Buddha, Anda akan dapat mengadopsi hati Anda dan memelihara hati Anda. Saya tidak tahu urusan saat ini, tapi saya masih ingin mengganggu dunia, membalikkan alam semesta, memandang rendah hukum alam abadi Tianmu, dan melanggar kekuatan ilahi yang agung. Sun Wukong berkata dengan muram, "Anjing Haotian tua, kamu hanyalah boneka yang ditunjuk atas nama orang lain. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mendefinisikan hukum dari domain abadi Tianmu? Jangan menertawakan cucu tua. Anjing tua, biarkan tuanmu keluar jika ada spesies, cucuku saya ingin melihat siapa dia." Bodhisattva Guanyin di awan keberuntungan memegang botol willow dan menutup matanya dan mendesah, "Sun Wukong, di kaki gunung 5 jari di masa lalu, aku juga Buddha yang berbelas kasih. Terlepas dari para pendahulu, membebaskanmu dan membiarkanmu melayani jangkrik emas dengan tubuh berdosa dan mencari Mahayana Buddhisme. Orang Purdu. Saya pikir Anda bisa meletakkan pisau daging, membalikkan kepala Anda kembali ke pantai, dan berlindung pada Buddha saya. Saya tidak ingin Anda, monyet bermain monyet, menjadi putus asa, pemberontak, dan berdosa." Monkey King meraung, "Pergi, penerjemah pemberontak tidak memenuhi syarat untuk menunjuk ke cucuku yang dulu. Hanya untuk meningkatkan rankingnya pada daftar Koniden Gods. Aku malu untuk pindah dengan alasan yang terdengar sangat tinggi. Itu menjijikkan. Hari ini, cucu saya ingin membalas dendam pada Tuan dan membunuh keledai botak Anda di Lingshan tanpa meninggalkan." Monkey King menengadah ke langit dan berteriak, mengangkat lingkaran emas di tangannya ke langit, dan auman keras mengguncang semua ruang dengan raungan. "Yah, well, karena monyet iblismu begitu keras kepala, maka jangan salahkan aku. Pengadilan surga meratakan gunung Huaguo ini." Para prajurit pengadilan surgawi mematuhi perintah dan membunuh. Dengan perintah Kaisar Haotian, puluhan juta tentara surga turun dari langit dan bergegas menuju gunung Huaguo. Amitabha. 3 bodhisattva Guanyin, Samantabhadra, dan Manjusri juga memimpin banyak arhat di Lingshan untuk menyerang setan-setan Huaguoshan di bawah. Sun Wukong segera menggunakan metode langit dan bumi, dengan raungan yang mengguncang langit di mulutnya, tidak takut pada tentara surgawi dan arhat, dan bergegas pergi terlebih dahulu. Membunuh. Setan-setan gunung Huaguo juga mulai menyerang, dan suara pembunuhan tampaknya menembus emas dan batu-batu pecah, dan mengguncang langit. Perang akan segera dimulai. Landen Sen berada di medan perang Huaguoshan, menyaksikan ledakan kekuatan gaib di langit, dan tentara surga iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari. Huaguoshan hijau asli tiba-tiba berubah menjadi neraka berdarah, dan suasana hatinya sangat mengejutkan. Landen Sen membuka matanya dan menutup matanya, pertempuran itu berlangsung selama 5 hari 5 malam. Gunung Huaguo telah berubah menjadi bumi hangus tandus, dengan mayat di mana-mana, dan pisau, senjata, pedang dan tombak di mana-mana. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Meskipun ada banyak kelompok setan, mereka pada akhirnya tidak sebanding dengan kekuatan pengadilan surgawi dan gunung roh. Kematian iblis, yang terluka, dan yang melarikan diri, pertarungan sampai akhir sangat mengerikan. Sun Wukong bertempur dalam pertempuran berdarah, dan akhirnya kalah dari Emperor Fast Sky dan banyak Hunyuan Daluo Jinxian.
Dagingnya yang patah terperangkap oleh tali emas yang dilemparkan oleh Kaisar Fast-Sky tidak dapat bergerak. Hahaha, Raja Kera, kamu bukan lagi Sage Agung Raja Kera yang membuat masalah di Istana Surgawi lebih dari 5 juta tahun yang lalu. Sekarang kamu lelah dan lebih lemah dari yang dipikirkan Kaisar. The Great Emperor Fast-Sky tertawa, menunjukkan wajah yang ternganga. Baginya, selama monyet iblis itu mati, tidak peduli seberapa besar pengorbanannya, itu sepadan. Bab 3733, Reincarnation Heaven. Anjing Haotian tua, jika Raja Monyetku tidak terlalu banyak dihisap oleh Wu Zishan dan Tathagata Baldonkei, bagaimana mungkin aku kalah dari bajinganmu? Aku menolak untuk menerima. Monkey King menengadah ke langit dan menjerit, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura pembunuhan yang menakutkan. Tubuh diambang kehancuran mulai melayang ke langit dengan cahaya keemasan, lurus menembus langit. Cahaya keemasan meledak membuat orang tak terlihat, mengguncang Great Emperor Fast-Sky dan banyak Hun Yuan dan Luo Jinxian yang mengepungnya. Ledakan. Pada saat ini, langit bergetar dan dunia terbelah. Langit turun untuk menghancurkan guntur dunia, dan ular listrik berwarna merah darah mengamuk-mengamuk, membunuh beberapa prajurit surgawi di sekitar. Seluruh tubuh Monkey King melepaskan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, dan dia akan membebaskan diri dari belenggu tali emas. Kaisar Besar Fast-Sky berseru, semuanya, sebelum monyet iblis ini benar-benar berjuang untuk keluar dari masalah, saya akan menghukumnya bersama dan mengembalikan wilayah abadi Tianmu ke perdamaian. Ini baik. Hun Yuan dan Luo Jinxian di sekitarnya merespon bersamaan, menunjukkan kekuatan magis mereka, mencoba membunuh Raja Kera. Pada saat kritis ini, Sun Wukong tiba-tiba muncul cahaya yang sangat ungu. Seorang rahib misterius benar-benar menerobos kehampaan, muncul di atas kepala Raja Kera keluar dari udara tipis, melambaikan batang timah di tangannya, menentang semua serangan Hun Yuan dan Luo Jinxian, mengejutkan penonton. Amitabha Buddha, mohon berbelas kasih. Begitu suara itu jatuh, cahaya menyatu. Apa yang berdiri di depan Raja Kera sebenarnya adalah seorang Buddha besar. Buddha besar itu terlihat seperti seorang pemuda, mengenakan jubah hitam, memegang 6 batang timah di tangan kanannya dan kuil samsara di tangan kirinya. Lingkaran cahaya ungu yang mempesona muncul di belakang punggungnya, terlihat seperti tebing tinggi dan lembah yang dalam, tanpa mengetahui kedalamannya. Bodhisattva Siti Garba. Surga reinkarnasi. Beberapa Hun Yuan dan Luo Jinxian tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Kemampuan hebat untuk menyelamatkan Raja Kera ini bukanlah Bodhisattva Siti Garba dari negeri dongeng reinkarnasi. Sebagai pengamat, Landon Sen tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi yang luar biasa ketika dia melihat adegan seperti itu. Secara umum, orang-orang yang paling kuat di ranah abadi nyata yang telah berkultivasi untuk mencapai ranah leluhur Dao Tianzun semuanya ada dalam daftar dewa yang diberi kekuatan. Mereka tidak akan pernah mengambil risiko memanggil para dewa yang diberikan untuk berbaur dengan perjuangan dunia. Siti Garba Bodhisattva pernah menjadi kepala 4 Bodhisattva besar di Lingshan, tetapi karena ketidakcocokan dalam idenya, dia melarikan diri dari Lingshan dan berlindung di neraka Huangquan di benua samsara. Dia akhirnya memahami hukum samsara dan dipromosikan ke ranah Dao Su Tianzun. Bodhisattva Siti Garba ini juga satu-satunya dewa yang mengaku sebagai Bodhisattva. Dia bersumpah bahwa neraka tidak akan pernah menjadi Buddha. Samsara Tianzun adalah gelar kehormatannya. Aku telah melihat Tianzun. Kecuali untuk Kaisar Besar Haotian, semua Hun Yuan dan Luo Jinxian menawarkan hadiah besar kepada Siti Garba. Siti Garba Bodhisattva menutup matanya dengan erat, melipat tangannya, dan sedikit mengangguk. Setelah melihat Bodhisattva Siti Garba melindungi Raja Kera, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan dia dengan ragu-ragu bertanya, Tianzun tidak tinggal di neraka Huangquan Anda. Mengapa Anda datang ke wilayah abadi Tianmu? Baik itu baik, beku yang malang itu merasakan kekacauan di neraka, dan datang ke sini untuk menyelamatkan Raja Kera. Siti Garba Bodhisattva berkata dengan terus terang. Kaisar Fast-Sky mengerutkan kening dan berkata, Tianzun tahu sesuatu. Monster ini telah memberontak melawan Buddhisme dan membunuh banyak murid Buddhisme Lingshan dengan jangkrik emas. Bahkan Buddha Tathagata hilang dalam pertempuran dengan jangkrik emas. Hidup atau mati tidak pasti. Kejahatan monyet iblis ini sangat jahat, mengapa Tianzun menyelamatkannya? Siti Garba Bodhisattva melipat tangannya, Buddha saya penuh belas kasihan, dan Tuhan memiliki kebajikan hidup yang baik. The Great Emperor Fast-Sky mencibir, kamu baik untuk hidup, dan Huangquan Hell tidak akan ramai. Jika Tianzun ingin menyelamatkan monyet iblis ini, mari kita punya alasan lain. Meskipun basis budidaya Kaisar Besar Haotian tidak mencapai ranah leluhur Dao Tianzun, kekuatan keyakinannya tidak lebih lemah dari Siti Garba Bodhisattva, Tianzun kelas 3 yang baru saja memasuki dunia setengah dewa. Begitu Bodhisattva Siti Garba berani melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, ia akan dikeluarkan dari daftar hak dan menderita serangan balasan yang parah. Karena ini, Great Emperor Fast-Sky tidak kenal takut. Bodhisattva Siti Garba perlahan-lahan berkata, Pangmu memiliki instruksi, semua sudah ditakdirkan, hidup dan mati juga jalan surga.
Hidup dan mati adalah malapetaka dari segala sesuatu di dunia, tetapi Raja Kera berbeda. Monyet ini dikandung oleh alam semesta, dan kelahiran dan kematiannya terkait dengan aura langit dan bumi. Jika Anda mengambil keberbedaan nasib pasti akan menyebabkan bencana. Begitu suara itu jatuh, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba membeku. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah hingga menghilang. Huhuhu. Saya tidak tahu berapa lama, Landen Sen jatuh di bumi yang hangus, berlutut ke tanah, terengah-engah. Landen Sen melihat sekeliling dengan ganas, dan semua yang dia bisa lihat adalah nyala api, dan gelombang panasnya begitu hebat. Landen Sen, kamu baik-baik saja. Meyer dalam tas binatang roh merasa bahwa roh Landen Sen tidak benar, dan tidak bisa tidak berteriak. Aku baik-baik saja. Landen Sen menggelengkan kepalanya, dan pusing di otaknya berangsur-angsur hilang. Tubuh batu giok emas yang diperkuat sangat kuat, dan itu dibakar oleh api Jiu Mei yang tersisa di pinggiran Gunung Huaguo, dan tidak ada rasa sakit yang terlalu kuat, paling banyak hanya ketidaknyamanan fisik. Hanya butuh setengah menit bagi Landen Sen untuk jatuh ke Gunung Huaguo ini. Adegan yang baru saja dilihatnya mungkin adalah gambar kekuatan tertentu yang akan tersisa di Gunung Huaguo. Tanpa diduga, Gunung Huaguo ini pernah mengalami pertempuran yang mengerikan, yang benar-benar menakjubkan. Yang paling mengejutkan Landen Sen adalah bahwa pada akhir layar itu adalah Siti Garba Bodhisattva yang menyelamatkan Raja Kera. Adegan dalam gambar harus menjadi apa yang terjadi sebelum Raja Kera tidak menyatakan dirinya sebagai seorang Tao Wukong. Kaisar Besar Hao Tian tidak takut pada Dao leluhur Tianzun, dan dia sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tampaknya 5 kaisar di era 5 kaisar Imperial Rule sama sekali tidak sesederhana yang saya bayangkan. Landen Sen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, melepaskan mata iblis suci dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Saat ini, dia telah memasuki daerah terluar Gunung Huaguo, dan intensitas api sejati Jiu Mei di daerah terluar relatif lemah, yang bukan merupakan ancaman bagi Landen Sen. Berdengung. Pada saat ini, denyut jantung Landen Sen membuat tremor yang samar, diiringi oleh sedikit sensasi kesemutan dari otaknya, dia benar-benar merasakan resonansi yang lemah. Itu adalah fragmen surga. Mata Landen Sen bersinar. Meskipun perasaan ini tak terlukiskan, Landen Sen cukup yakin bahwa ini adalah kekuatan resonansi yang disampaikan oleh fragmen-fragmen jalan surgawi. Kekuatan yang dapat membuat fragmen Heavenly Dao sendiri beresonansi cukup untuk membuktikan bahwa ada fragmen Heavenly Dao yang tersembunyi di Gunung Huaguo. Landen Sen terkejut dan senang, dan dengan cepat bangkit untuk menentukan lokasi objek resonansi. Resonansi ini sangat lemah, Landen Sen hanya bisa secara kasar menilai bahwa hal resonansi itu harus di daerah pusat Gunung Huaguo. Setelah mengkonfirmasi lokasi, Landen Sen segera berangkat. Gunung Huaguo penuh dengan api Jiu Mei yang asli, terbakar selama lebih dari 1 miliar tahun, dan hampir tidak pernah menginjakkan kaki pada para biksu, tetapi bagi para biksu di tingkat Landen Sen, itu sangat aman. Sepanjang jalan, Landen Sen hanya menemukan beberapa mantra api iblis api yang besar, dan mereka dengan mudah dibunuh olehnya menggunakan Five Thunders. Karena Huaguo Shanbu memiliki larangan udara, kecepatan perjalanan Landen Sen akan terpengaruh. Setelah berjalan lebih dari setengah hari, Landen Sen tiba di pusat Gunung Huaguo.